Selamat datang kembali pada Praktikum Elektronika 2, modul yang ketiga tentang penguat transistor dengan umpan balik. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu agar praktikan mengamati dan mengenali prinsip umpan balik pada rangkaian. Yang kedua, praktikan mengamati, mengukur, dan menganalisa efek umpan balik pada frekuensi pol rangkaian orde 1, filter frekuensi rendah dan filter frekuensi tinggi. Yang ketiga, praktikan mengamati dan mengenali cara memberikan umpan balik pada penguat satu transistor. Yang keempat, praktikan mengamati, mengukur, dan menganalisa efek umpan balik pada karakteristik penguat, yaitu resistansi input, resistansi output, dan penguatannya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada rangkaian 3.1 yaitu penguat transistor tanpa umpan balik atau yang disebut dengan open loop. Nah, pada rangkaian titik ini saya sudah sediakan di sini pada multisim dan kita akan set pada generator fungsinya frekuensinya sebesar 1 Hz. Kita akan melakukan simulasi pada rangkaian dan buka oscilloscope-nya. Lalu kita lihat pada oscilloscope ini menghasilkan tegangan output sebesar 7,99 volt. Sedangkan di inputnya tadi sebesar 100 mV. Nah, pada gambar sinyal yang kita dapatkan pada oscilloscope ini, kita melihat bahwa beda fasa yang dihasilkan yaitu sebesar 180 derajat. Jika kita perhatikan dari gambar titik ini. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa penguatan yang didapatkan dari rangkaian ini yaitu sebesar minus 79 volt. Mengapa minus? Karena rangkaian ini menghasilkan tegangan yang feedbacknya negatif, atau rangkaian open loop rangkaian satu ini merupakan rangkaian yang inverted sehingga menghasilkan penguatan yang negatif. Selanjutnya kita akan melihat rangkaian ini pada saat cut off. Nah, untuk melihat bagaimana rangkaian ini saat cut off, kita melihat bahwa tadi penguatan yang kita dapatkan itu sebesar 79,9 volt. Nah, kita akan mengalihkannya dengan 0,707 sehingga kita menghasilkan AC-nya sebesar 55,8. Untuk mengetahui rangkaian cut off pada tegangan tertentu, maka kita akan menghitung AV-nya dikalikan dengan V input yang kita masukkan tadi. Nah, V input yang kita masukkan tadi yaitu sebesar 0,1 VPP atau 100 mV dikalikan dengan hasil dari AV yang kita dapatkan yaitu 55,8 sehingga V output pada saat cut off-nya sebesar 5,58 atau sama dengan 1,97 VRMS. Nah, untuk melihat bagaimana frekuensinya saat cut off, maka kita akan mengurangi frekuensinya. Kita akan menguranginya. Lalu pada V outputnya kita mau lakukan bantuan pada multisim. Nah, sini kita akan lakukan pengurangan pada frekuensinya. Nah, pada saat frekuensi 130 Hz, kita mendapatkan tegangan 1,977 volt VRMS. Maka rangkaian ini sudah cut off pada frekuensi 130 Hz. Resistansi input pada rangkaian ini. Nah, untuk mengetahui resistansi input pada rangkaian penguat satu transistor tanpa umpan balik ini atau open loop ini, maka kita akan menambahkan resistor variabel pada inputnya. Nah, di sini saya telah menambahkan resistansi input 5 kilo ohm. Nah, kita akan simulasikan rangkaian ini. Lalu kita masih dibantu oleh multimeter pada outputnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tegangan yang dihasilkan masih 19,9 mV, yang seharusnya kita akan mendapatkan resistansi inputnya 17,5 mV/RMS atau setengah dari nilai tegangan yang sebelumnya. Maka kita akan mengurangi persen pada resistor variabel di sini. Nah, di sini sudah saya lakukan pengurangan atau memutarkan potentiometer pada resistor variabelnya sehingga menghasilkan nilai
setengah dari tegangan sebelumnya, yaitu 17,5 mV/ms. Sehingga resistansi input pada rangkaian ini kita dapatkan sebesar 1,5 kilo ohm, yaitu hasil dari pengalihan dari 5 kilo ohm dikalikan dengan 35,5%. 3, 2, 1, Selanjutnya kita akan masuk ke bagian gambar rangkaian 32, yaitu penguat satu transistor dengan pembalik satu. Di sini kita akan mengamati penguatan pada saat generator sinyalnya itu memberikan sinyal sebesar 1 kHz dan tegangan VPP-nya di sini sebenarnya 100 mV/VPP, namun karena kesalahan pembacaan mungkin jadi di sini tertuliskan hanya 25. Nah, di sini kita akan melihat grafik pada saat penguatannya sebesar 1 kHz. Ini adalah grafik yang dihasilkan pada saat frekuensi 1 kHz terdapat penguatan sekitar 7,99 volt, atau dapat kita konversikan penguatannya sebesar 7,9 per 0,1 sama dengan 79 kali. Karena ini tegangannya inverting, maka penguatannya itu sebesar minus 79. Selanjutnya kita akan melihat titik cut off-nya dan pada frekuensi berapakah dia mencapai titik cut off tersebut. Di sini kita dapat melihat perhitungannya bahwasannya titik cut off itu diperoleh pada saat tegangannya itu sebesar 5,6 VPP atau 1,96 Vms. Nah, di sini kita akan coba menurunkan frekuensinya untuk mendapatkan titik cut off. Nah, karena pembacaan dari osiloskop kurang stabil, kita akan melihatnya dari multimeter. Di sini dihasilkan nilai penguatannya sudah sebesar 5,56 atau tegangan output itu menjadi 5,6 volt. Nah, pada frekuensi 136 Hz dia sudah mencapai titik cut off. Selanjutnya kita akan mengamati resistansi input. Untuk mengamati resistansi input, kita harus mengatur resistor variabel ini agar tegangan input yang dihasilkan adalah setengah dari tegangan awal. Pada sebelumnya, tegangan awal yang kita berikan pada generator sinyal adalah 100 mV/VPP, sehingga kita perlu mengatur resistansi input ini sehingga tegangan yang dihasilkan di sini adalah sebesar 50 mV/VPP atau sama dengan konversinya ke VRMS diperoleh sebesar 17,5 mV/RMS. Nah, di sini saya sudah mengaturnya dengan resistansi variabel kapasitas 5 kilo ohm dengan nilai 36%. Nah, kita akan melihat berapakah nilainya. Telah diperoleh nilai VPP-nya sama dengan 50, sudah sekitar 50 mV atau VRMS-nya 17,6 mV. Grafiknya seperti ini. Nah, untuk menghitungnya kita dapat mengalihkan 36 per 100 dikali 5 kilo ohm atau sama dengan 1,8 kilo ohm. Itu adalah nilai resistansi inputnya. Sekian untuk percobaan 2. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pada rangkaian yang ketiga dengan penguatan pembalik yang kedua. Kita menggunakan fungsi generator iClan dengan men-setting frekuensi sebesar 1 kHz dan juga amplitudo sebesar 100 mV VPP atau sebesar 35 mV RMS. Kemudian kita bisa jalankan dan pada osiloskop ditampilkan pada channel 1 98,8 mV dan pada channel 2 7,73 volt, sehingga penguatannya adalah 7,73 volt dibagi 9,98 mV, sehingga hasil penguatannya sebesar 77,45 kali volt per volt. Kemudian kita akan mencari frekuensi cut off pada VRMS channel 2 sebesar 1,79 volt,
sehingga kita mengubah frekuensi cut off pada tegangan 1,79 PRMS. Dan kita mendapatkan hasil frekuensi cut off pada 290 Hz. Dan bisa kita amati pada channel 2, tegangan yang dihasilkan adalah 1,79 volt RMS. Kemudian untuk mencari nilai resistansi input, kita menggunakan resistor variabel pada sinyal input, dan kita akan men-setting tegangan input mencapai setengah dari tegangan awal, yaitu 35 dibagi 2, yaitu 17,5 mV RMS. Kita atur resistor variabel hingga mencapai 17,5 volt RMS. Sudah mencapai 17,5, sebesar 7% dari 12 kilo ohm, yaitu sekitar 840 ohm. Demikian simulasi yang saya lakukan pada multisim untuk rangkaian yang ketiga dengan penguat feedback yang kedua.